Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa an'amana bi ni'mati sihhatil ajsam wa ja'ala syahrul ramadhana hadha syahrus siyam wa a'anana fihi 'alat ta'ati was siyami wal qiyam wa khatamahu fihi biyaumin huwa ajalul ayyam. Assalatu wassalamu ala khairil anam Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi huwa sayyidul arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi bararatil kiram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin muslimin muslimat rahimakumullah, semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengawali perjumpaan ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa bersama-sama, kita masih berada di bulan yang mulia ini atas pertolongan dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita ucapkan bersama-sama dengan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan semoga kita diakui menjadi umatnya yang kelak di hari kiamat bisa mendapatkan syafaatnya dan bisa bersama beliau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin muslimin muslimat rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan sedikit menguraikan tentang Idul Fitri sebagai momentum untuk saling kita memaafkan. Manusia hidup di dalam dunia tidak lepas dari kesalahan dan dosa. Dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala Sang Pencipta alam semesta, dan kesalahan kita kepada manusia sesama. Entah itu kepada kedua orang tua, kepada saudara, kepada tetangga, dan kepada semua manusia yang ada di dunia. Dengan kata lain, manusia hidup di dunia ini memiliki dua hubungan. Yang pertama, hablum minallah, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah hablum minan nas, hubungan kita kepada manusia sesama. Kedua hubungan tersebut harus kita jalin dengan sebaik-baiknya. Bagaimana hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bisa terjalin baik, bagaimana hubungan kita kepada manusia sesama juga bisa terjalin secara baik dan benar. Karena manusia hidup di dunia ini banyak memiliki kesalahan, maka nanti di momentum Idul Fitri marilah kita saling memaafkan, kita saling merasa atas kesalahan-kesalahan yang kita perbuat, kita minta maaf kepada manusia, dan kita pun juga mau untuk memberi maaf kepada mereka. Setelah bulan Ramadan nanti selesai, manusia selagi mau di bulan Ramadan untuk melakukan apa-apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama berpuasa di bulan Ramadan dan melakukan kebaikan-kebaikan di dalamnya, menjauhi larangan-larangan yang Allah larang di dalamnya, maka sesuai sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, orang tersebut akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala.
Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang telah dia perbuat. Dengan selesainya bulan Ramadan, maka manusia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallah akan selesai. Hubungan dengan Allah akan baik setelah kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi hubungan kita dengan manusia belum bisa baik, belum bisa tercapai keharmonisannya sebelum kita meminta maaf atas kesalahan-kesalahan kita kepada sesama manusia. Maka di momentum Idul Fitri nanti, marilah kita merasa bahwa diri kita adalah orang yang banyak berbuat kesalahan, sehingga kita mau meminta maaf, dan kita pun mau memaafkan atas kesalahan orang lain, sehingga kita semua bisa menjadi golongan orang yang dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang bertakwa, sesuai dengan harapan Allah Subhanahu wa taala ketika manusia memasuki bulan Ramadan, mau melakukan puasa, dan selesai bulan Ramadan diharapkan oleh Allah agar menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin." Surat Ali Imran ayat 133 134, yang artinya, bersegeralah kalian semua mencari ampunan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, yang mana luasnya surga tersebut seperti langit dan bumi. La'allakum, yang luasnya surga Allah itu seperti langit dan bumi. Yang surga Allah tersebut diberikan kepada orang-orang yang bertakwa kepadanya. Siapa orang yang bertakwa tersebut? Allah memberikan ciri-ciri, yaitu antara lain adalah satu, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang mau menafkahkan hartanya di saat lapang ataupun sulit. Dia mau menginfakkan hartanya saat ia susah, saat ia senang, saat ada dan tidak ada. Dia tetap mau menginfakkan hartanya ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ciri orang yang bertakwa, wal kadhiminal ghaidha, yaitu orang yang mau, yang bisa menahan amarahnya, bisa menahan kemarahannya ketika dia mampu untuk marah, ketika dia mampu untuk mengeluarkan amarahnya, akan tapi dia juga mampu menahan amarahnya, menahan kemarahannya. Maka itu adalah ciri orang yang bertakwa. Dan yang ketiga adalah wal 'afina 'anil nas, orang yang mau memaafkan, orang yang bisa memaafkan atas kesalahan-kesalahan orang lain, dan dia mau memaafkan atas dosa-dosa orang lain, memberikan ampunan kepada orang lain, entah itu kepada orang tua, kepada saudara, kepada tetangga, dan kepada sesama manusia, siapa saja. Ketika ada yang mau meminta maaf, dia akan memaafkan, dan dia tidak segan-segan untuk menyadari kesalahannya dan mau meminta maaf kepada orang yang dia salahi. Adapun ciri orang yang muttaqin yang keempat adalah Allah yuhibbul muhsinin, orang-orang yang mau berbuat kebaikan. Dengan kita saling memaafkan, dengan kita mau memaafkan, maka kita insya Allah akan tergolong menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang muttaqin, yang takwa kepadanya, dan akan disediakan, diberi jaminan untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin
Muslimin muslimat rahimakumullah, semoga di bulan Ramadan yang penuh barokah ini kita dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, dan akhir di bulan Ramadan, keluar dari bulan Ramadan, kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita masuk kepada hari raya Idul Fitri, kita bisa mendapatkan ampunan-ampunan dari manusia, sehingga kita bisa menjadi orang yang bertakwa, orang yang akan diberikan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami, banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatian, kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.